Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Halo adik-adik, sebelumnya kalian belum tahu ya dengan saya. Ya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi, nama saya Sindu Dewangga Putra. Saya dari Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Malang. Saya berasal dari Malang. Dan di sini saya sedang melakukan kegiatan magang 3 untuk melakukan kegiatan pembelajaran daring atau online ke adik-adik sekolah SMP Muhammadiyah 2 Malang. Dan saya sedang memasuki kelas 8 ya pastinya ya. Ya, betul, kelas 8 semua. Saya akan mengajar tentang ilmu pengetahuan alam atau IPA dengan materi struktur dan fungsi organ tumbuhan pada bunga, buah, dan biji. Next. Oke, sebelumnya untuk kita masuki materi ada 3 tujuan pembelajaran yang harus kita ketahui atau harus kita capai juga. Yaitu yang pertama mengidentifikasi macam-macam organ penyusun tumbuhan. Yang kedua mendeskripsikan struktur dan fungsi organ penyusun tumbuhan. Dan yang ketiga menganalisis struktur dan fungsi bunga, buah, dan biji. Oke, jadi 3 tujuan tersebut akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Ya, pertama, bagian-bagian tumbuhan. Gambarnya sangat jelas ya untuk adik-adik. Jadi, di situ terdapat suatu tumbuhan yang terdapat dari bawah kita sebut ya akar. Selanjutnya dari akar ada batang. Dari batang tumbuh daun, dan bunga. Dan untuk biji tumbuh dengan buah itu sendiri ya, nempel pada batang tumbuhan. Ada bunga untuk proses perkembangbiakan, ada daun untuk proses fotosintesis, dan ada buah dan biji dari hasil kembangbiakan itu sendiri. Ada batang sebagai penopang, dan untuk akar adalah tumbuhan utama dari tumbuhan tersebut. Oke, next. Nah, untuk organ tumbuhan ada vegetatif dan generatif. Oke. Sebelumnya adik-adik tahu antara vegetatif dan generatif? Ya. Jadi untuk vegetatif itu sendiri adalah suatu penyokong pada suatu tumbuhan sebagai penyokong si tumbuhan tersebut. Jadi di sini ada akar, batang, dan daun. Ada tiga macam vegetatif. Akar sebagai penyokong utama. Jadi kalau nggak ada akar kan nggak mungkin bakal bisa tumbuhkan tumbuhan tersebut. Jadi akar itu akar sebagai penyokong tumbuhan dari bawah, sebagai penyerap sari-sari nutrisi dari tanah. Setelah itu tumbuh batang dan daun. Jadi daunan menempel pada batang. Jadi jika tidak ada organ tumbuhan vegetatif, maka tumbuhan tersebut tidak akan bisa tumbuh atau tidak ada penyokong. Yang selanjutnya ada generatif. Ada bunga, buah, dan biji. Nah, sama halnya dengan si penyokong atau vegetatif ini, generatif ini sebagai perkembangbiakan. Ada bunga, buah, dan biji. Jadi, fungsi daun, akar, dan batang setelah mereka menyerap nutrisi dari tanah dan unsur hara yang ada dan sinar matahari dan air yang diberikan, maka bakal tumbuh pertama sebelum buah dan biji apa? Bunga. Ya, betul. Setelah dari bunga, melakukan perkembangbiakan dari benang sari dan putik, maka akan menghasilkan buah. Dari buah pasti ada biji. Ya, seperti itu. Jadi, vegetatif adalah sebagai penyusun atau penyokong dari tumbuhan tersebut. Kalau organ generatif adalah untuk sebagai perkembangbiakan dari tumbuhan tersebut. Oke? Bisa dipahami, adik-adik? Ya. Oh ya, sebelumnya kalian bisa memanggil saya Bapak Sindu saja ya, agar lebih akrab. Oke, selanjutnya. Ya, bunga. Bunga merupakan alat reproduksi generatif pada tumbuhan.
Pada bunga inilah terdapat bagian-bagian yang setelah terjadi persarian atau penyerbukan dan pembuahan akan menghasilkan buah yang di dalamnya mengandung biji. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi sebelumnya, jadi dari organ generatif tersebut, sebelum ada buah dan biji, maka ada tumbuh bunga sebagai perkembangbiakan dari tumbuhan tersebut. Kalau langsung tumbuh buah, tapi nggak ada bunga, apakah ada tumbuhan seperti itu? Ya, saya rasa tidak, karena harus ada perkembangbiakan dari benang sari dan putik dari bunga tersebut agar menghasilkan buah. Next. Ya, inilah bagian-bagian bunga. Jelas ya? Ini jadi bagian-bagian. Ya, mohon maaf ya adik-adik, sedikit terganggu karena ada suara-suara ini dari luar rumah, samping rumah ya, maaf. Ya, beginilah kalau kuliah pengajaran daring atau online. Oke, kita lanjut bagian-bagian bunga. Yang pertama dari atas ada kepala putik. Kepala putik. Nah, putik itu sendiri jantan atau betina. Kalau di manusia bisa dibilang cowok atau ceweknya bunga deh, biar lebih gampang. Nah, betul. Kalau kepala putik, ya itu adalah jantan dari jantannya si bunga tersebut. Oke, kepala putik adalah intinya cowoknya di bunga, seperti itulah. Kepala putik adalah bagian jantannya si bunga, dan benang sari adalah bagian betinanya bunga. Jadi, kepala putik dan benang sari jika mereka mau melakukan perkembangbiakan, maka akan bisa mengandung bakal biji, yaitu seperti gambar tersebut tuh. Ada kepala putik, ada benang sari, ada tangkai putik, ada mahkota bunga sebagai pelindung dari kepala putik dan benang sari, itu dilindungi oleh mahkota bunga. Di bawah putik adalah ada bakal buah yang akan tumbuh setelah mereka melakukan perkembangbiakan. Dan juga ada kandung lembaga atau bakal biji. Setelah bakal buah tumbuh, maka ada bakal biji. Karena di dalam buah ada biji, ya betul. Ada tangkai sebagai penopang bunga tersebut agar bisa tumbuh, dan ada kelopak. Ya, jenis bunga. Jenis bunga adalah bunga sempurna dan bunga tak sempurna. Contohnya bunga sepatu adalah bunga sempurna dan bunga tak sempurna adalah bunga pepaya. Mengapa disebut bunga sempurna dan bunga tak sempurna? Ya, jadi bunga sempurna adalah bunga yang memiliki dua alat kelamin. Dalam artian memiliki benang sari dan putik dalam satu bunga. Memiliki mahkota, memiliki tangkai, memiliki bakal buah, bakal biji, seperti itu. Ya, lebih intinya bunga sempurna itu memiliki dua alat kelamin, yaitu benang sari dan putik dalam satu bunga, dalam satu tangkai bunga. Ya, seperti itu. Kalau bunga tak sempurna, maka mereka hanya memiliki salah satunya. Salah satu atau benang sari ataupun putik itu sendiri mereka memiliki secara pisah. Maka mereka dibilang bunga tidak sempurna. Kalau bunga sempurna seperti memiliki benang sari dan putik secara satu tangkai, satu bunga. Kalau bunga tak sempurna, mereka hanya memiliki satu alat kelamin saja, benang sari ataupun putik itu sendiri. Selanjutnya, buah dan biji. Buah merupakan organ pada tumbuhan berbunga yang merupakan perkembangan lanjutan dari bakal buah atau varium. Buah biasanya membungkus dan melindungi biji. Ya, betul. Jadi ya seperti kalian ketahui, nggak ada ya biji yang di luar buah, itu tidak ada ya. Semuanya berada di dalam buah. Oke. Selanjutnya, putik. Putik terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian dasar yang menggelembung disebut bakal buah atau varium. Bagian yang memanjang disebut tangkai putik, stilus, dan kepala putik atau stigma. Ya, seperti ini ya. Nah, jelas gambar-gambarnya. Ada 3 bagian, kepala putik, tangkai putik, dan bakal buah. Itu 3 bagiannya. Selanjutnya ada biji. Di dalam bakal buah terdapat 1 atau lebih bakal biji atau ovul.
Pada perkembangan selanjutnya, bakal buah akan berkembang menjadi buah, sedangkan bakal biji akan berkembang menjadi biji, ya. Jadi bakal biji yang ada di dalam bunga tadi akan menjadi biji, kalau bakal buah akan menjadi buah. Tetap tinggal jadi satu, buah dan biji ya, seperti itu. Oke. Terima kasih. Hanya segitu penjelasan dari saya. Untuk anak-anak, ada yang ingin ditanyakan atau adik-adik? Oke, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, nanti kita bisa lanjutkan diskusi pembelajaran ini di forum Google Classroom ataupun WhatsApp ya, aplikasi WhatsApp. Nanti kita bisa akan susun itu untuk ditanya-tanya lebih lanjut. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya untuk adik-adik yang menyempatkan. Terima kasih untuk guru pamong saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.